Sore itu awan senja menyelimuti langit. Burung-burung berlarian kembali ke peraduan. Reno dan Wafa sedang asik bercengkrama, layaknya pasangan pengantin yang baru menikah. 2 bulan sudah mereka menjalin pitu rumah tangga. Kini dua sejoli ini tak bisa lagi dipisahkan setelah 1 tahun berpacaran. Wafa, gadis cantik berambut panjang itu, adalah satu-satunya wanita yang dapat meluluhkan hati Reno. Seorang laki-laki dingin, tapi menyimpan karismatik yang begitu tinggi. Selain tampan, Reno juga merupakan orang terpandang dan mempunyai usaha di bidang garmen, warisan dari kedua orang tuanya. Di bulan-bulan pertama pernikahan mereka sangat bahagia. Tapi setelah menginjak pada bulan ke-7, pertengkaran kecil sering terjadi. Dan hal itu pun dipicu dengan masalah yang sepele. Setiap pulang kerja, Reno selalu melihat wajah istrinya tak secantik dulu. Rumah terlihat berantakan hingga membuatnya tak betah tinggal di rumah berlama-lama. Rumah tangga harmonis seolah hanya menjadi khayalan belaka. Suatu malam tak sengaja, Reno pulang dengan jalan gontai karena habis pesta minuman keras bersama teman-temannya. Tepat pukul 10 malam, dia pun mendapati laki-laki keluar dari rumahnya. Tentu saja hal itu membuatnya tersulut emosi. Dia pun memarahi istrinya habis-habisan tanpa mendengarkan dulu penjelasan dari Wafa. Kalau yang keluar dari rumahnya itu adalah Guntoro, adik sepupunya yang datang bertamu dan memberikan undangan pernikahan. Sejak kejadian malam itu, kecemburuan Reno semakin menjadi. Wafa sering dituduh selingkuh dan memasukkan laki-laki lain dalam rumahnya. Wafa sering sabar mengingat ada anak yang dikandungnya. Bagaimanapun juga dia tak mau diceraikan sebelum anaknya tahu siapa ayah kandungnya. Secara diam Wafa sering menangis. Dia tak lagi dihargai sebagai seorang istri. Tak ada keluarga yang mempercayainya, termasuk keluarga Reno yang sudah menyudutkannya. Hujatan demi hujatan pun dia terima dengan lapang dada. Janji manis suci pernikahan kini ternoda hanya dengan kecemburuan dan tuduhan yang tiada bukti. Sementara itu Reno selalu membayangkan istrinya digauli laki-laki lain. Setiap detik dia terus berprasangka buruk tentang Wafa, hingga pikiran menjadi kurang fokus dalam bekerja. Akhirnya perusahaan mengalami kebangkrutan. Tentu saja hal itu berimbas pada perekonomian keluarga mereka. Wafa pun semakin terpuruk. Dia semakin disalahkan akan kesialan Reno. Air matanya seolah mengering. Entah kenapa, tiap malam Reno memimpikan Wafa pergi dengan laki-laki lain, dan hal itu pun sampai berimbas ke dunia yang nyata. Wafa pun dikunci dan dikurung dalam kamar. Sementara itu Reno mendatangi Lucy, sahabat dari kecil. Seperti biasanya, Reno akan mencurahkan segala isi hatinya pada Lucy, seorang teman yang selalu mendengarkan keluh kesahnya selama ini. Sebenarnya Reno begitu menyayangi Wafa, tapi perasaan buruk sangka selalu menghampirinya, hingga membuatnya tak kuat lagi melanjutkan hidup rumah tangga yang baru seumur jagung itu. Dan parahnya lagi, dia mendengarkan saran dari Lucy untuk segera menceraikan Wafa. Tapi kenyataan tak semudah itu, lantaran Wafa kini sedang mengandung 2 cintanya bersama Reno. Keputusan cerai akan dikabulkan pengadilan kalau si jabang bayi lahir nantinya. Rumah tangga yang dulu bahagia kini seperti neraka bagi kedua suami istri itu. Saling tak percaya, saling curiga. Bahkan Wafa yang dulu berusaha kuat agar rumah tangganya tetap utuh, kemudian kini dia pun menyerah karena terus-menerus dituduh Reno telah berbuat zina. Dia pun menerima keputusan Reno untuk memberi talak padanya. Sekuat apapun dijaga, kalau tak berjodoh pasti akan berpisah juga.
Setelah Wafa melahirkan dan telah usia masa nifasnya, Reno berencana menolak Wafa ke pengadilan secepatnya. Sepanjang perjalanan Wafa tak berhenti meneteskan air matanya. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sedang bahagia karena sebentar lagi keinginannya segera terwujud. Separuh perjalanan tiba-tiba ponsel Reno pun berdering. Ada nama Ustadz Zikri yang tertera di benda pipinya. Guru ngajinya selama berada di pondok itu tiba-tiba minta untuk bertemu setelah bertahun-tahun lamanya tak pernah berjumpa. Karena mendesak dan dinilai lebih penting, akhirnya Reno pun memutar balik mobilnya untuk menemui sang guru yang jauh-jauh dari Kalimantan. Sesampainya di rumah Reno pun memperkenalkan Wafa kepada Ustadz Zikri. Tapi Ustadz Zikri merasa ada keanehan pada tubuh Wafa. Dia pun kemudian meminta izin pada Reno untuk segera meruqyah Wafa. Sambil bersender di sofa, Wafa pun memejamkan matanya. Sementara itu Ustadz Zikri membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam gelas yang diberi air putih. Air putih tersebut lalu diminumkan ke Wafa. Reno yang awalnya kebingungan lantaran Pak Ustadz yang tiba-tiba ingin meruqyah Wafa, tapi setelah dijelaskan kalau di tubuh istrinya itu telah bersemayam jin jahat, kiriman dari seseorang, sontak Reno pun kaget karena selama ini Reno maupun Wafa tak punya musuh. Butuh berjam-jam untuk dapat menenangkan Wafa yang tiba-tiba meraung kesakitan. Setelah agak tenang, Wafa pun diizinkan istirahat sejenak untuk menyetabilkan emosinya. Dan ada seorang bayi yang butuh disusui. Ustadz Zikri dan Reno kemudian duduk di ruang tamu. Mereka pun berdiskusi. Dan Pak Ustadz mengatakan kalau Reno terkena sihir tafrik atau sihir pemisah. Ada seseorang yang tak menyukai hubungan Reno dan Wafa. Orang tersebut menginginkan mereka berpisah. Maka disuruhlah dukun untuk melancarkan keinginannya. Dan melalui jin tafrik yang masuk ke dalam tubuh Wafa itulah aksinya mulai terlaksanakan. Setelah menunggu waktu istirahat dan siap untuk diruqyah kembali, wahai jin yang bersemayam di dalam tubuh ini, sesungguhnya aku ikhlas engkau keluar dari dalam tubuh ini. Maka atas izin Allah dan kekuasaan Allah, keluarlah melalui muntah, keluarlah melalui sendawa. Bismillah, biidznillah, ucap Ustadz Zikri lantang. Tak selang beberapa lama kemudian Bapak pun bersendawa serta mengeluarkan muntahan darah disertai paku-paku kecil. Reno yang melihat kejadian itu segera memeluk istrinya dan mencoba bertanya seseorang di balik kezaliman keluarga kecilnya itu. Tapi Pak Ustadz Zikri pun memilih untuk tetap merahasiakannya. Biarlah Allah yang membalas semuanya. Kamu akan tahu dengan sendirinya jika kelak ada seseorang yang mati karena bunuh diri, ucap Pak Ustadz Zikri. Sebelum berpamitan, Ustadz Zikri pun mengingatkan agar selalu menjaga sholatnya agar terhindar dari hasutan-hasutan jin terkutuk. Setelah kejadian hari itu, warga Reno tambah bahagia. Tak ada lagi rasa curiga, tak ada lagi buruk sangka. Ditambah lagi Wafa yang selalu terlihat cantik di mata Reno. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Yuma, gadis kecil buah hati mereka berdua. Sementara itu, di tempat yang berbeda ada seorang wanita yang terus memegang foto Reno di kamarnya. Dialah Lucy, sahabat serta orang yang sering menghasut Reno untuk bercerai dengan Wafa. Lucy tak henti-hentinya tertawa, rambutnya acak-acakan, serta tubuhnya yang kini terlihat kurus lantaran tak mau makan. Mentalnya pun sedikit terganggu setelah mendengar kabar kalau Reno dan Wafa tak jadi berpisah. Lucy memang sudah menyukai Reno sejak lama. Apapun akan dia lakukan demi Reno. Siang malam mereka selalu bersama. Tapi setelah Reno mengenal Wafa, keinginan Lucy untuk memiliki Reno telah pupus. Hingga dia kemudian pun nekat menyewa seorang dukun untuk memisahkan Reno dan Wafa. Karena hanya itulah jalan satu-satunya. Tapi naas, atas kuasa Allah semua pun berbalik pada Lucy. Akibat memendam rasa perasaan terlalu dalam.
Dia pun bertingkah seperti orang gila. Dan pada hari Minggu pukul 5 pagi, warga komplek digemparkan dengan berita meninggalnya Lucy yang terjatuh dari atap rumah. Lucy dinyatakan mati bunuh diri. Setelah mendengar kabar tersebut, Reno pun baru teringat kata-kata Ustadz Zikri tentang dalang dibalik kisruh rumah tangganya, yang tak lain adalah Lucy, sahabat, serta musuh dalam selimut. Reno pun ikhlas memaafkan kesalahan Lucy, serta Bapak yang mau legowo atas apa yang diterimanya selama ini. Al-Fatihah untuk Lucy. Apapun yang ditanam pasti akan kita tuai nantinya. Awan biru menggantung di atas langit. Matahari senantiasa menyinari bumi. Nora, gadis cantik berambut pirang itu, semangat menjalani aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi di salah satu fakultas kedokteran. Cantik dan pintar menjadikannya salah satu mahasiswi paling populer di kampusnya. Sebenarnya Nora bukanlah dari keluarga orang kaya. Hanya saja dia memiliki kemauan untuk merubah nasib perekonomian keluarganya. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umurnya yang 27 tahun ini, dia membumi wujudkan semua keinginannya, termasuk memuliakan kedua orang tuanya. Kalau dulu dia sering diejek karena sekolah dibiayai oleh pemerintah, tapi kini semua orang hormat sekaligus menganggap Nora adalah inspirasi, bahwa miskin bukanlah penghalang untuk mengejar cita-cita. Meski di usianya yang sudah cukup dewasa kini, tapi Nora belum ada niat untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang. Hingga pada usianya yang ke-29, dia bertemu dengan laki-laki berparas rupawan, Enggar Pramono, teman satu sekolahnya dulu yang berprofesi sebagai staf di salah satu kantor kecamatan. Meski gaji yang dimiliki Enggar tak seberapa, tapi ketulusan cintanya pada Nora membuat wanita cantik itu pun luluh. Mereka memutuskan menikah setelah menjalin hubungan selama 3 bulan. Enggar begitu menawan duduk di singgasana pengantin. Begitupun juga Nora, layaknya putri raja, bermahkotakan senyum kebahagiaan terpancar dari kedua mempelai tersebut. Enggar begitu menyayangi Nora, keharmonisan keluarga mereka membuat iri pada orang di sekitar mereka. Di sela-sela kesibukan Nora sebagai seorang dokter, dia selalu menyempatkan diri untuk berlibur bersama suami demi menjaga keharmonisan keluarga. Tak terasa 1 tahun sudah mereka berumah tangga, tapi kebahagiaan mereka kurang sempurna lantaran belum adanya momongan yang mengisi hari-hari mereka. Mereka selalu berikhtiar dengan cara berkonsultasi kepada dokter atau pergi ke tempat-tempat alternatif, sering mereka lakukan. Tapi hasilnya Allah belum memberikan amanah untuk Enggar dan Nora. Hingga suatu hari Enggar membawa pulang sebuah ramuan jamu. Ramuan jamu itu dikhususkan untuk istrinya, berharap cepat hamil dan menambah kesuburan, asal minum air jamu itu secara rutin. Meski rasanya pahit, tapi Nora terpaksa meminumnya demi menuruti keinginan sang suami. Bulan Juli tanggal 20, Enggar mengajak Nora untuk berbulan madu. Terpaksa Nora izin cuti untuk sementara. Mereka kemudian berangkat layaknya pengantin baru dan berharap akan ada hasil yang memuaskan setelah kepulangan mereka. Perbukitan kebun teh dipilih untuk destinasi kali ini. Cuaca yang dingin serta udara yang sejuk dirasa tepat untuk tujuan mereka. Pada hari kedua, Enggar mengajak Nora untuk mengelilingi kebun teh. Hamparan daun yang menghijau serta suara burung-burung berkicauan membuat Nora begitu nyaman di tempat tersebut. Dia merasa ada energi positif setelah dia disibukkan dengan aktivitas-aktivitasnya. Tak terasa mereka berjalan terlalu jauh dari villa. Hanya ada bukit serta jurang-jurang yang terjal. Kejadian naas itu pun terjadi. Nora jatuh tergelincir masuk ke dalam jurang yang begitu dalam hingga membuatnya sulit untuk ditolong.
Enggar dan tim SAR tak dapat melacak keberadaan Nora. Dia pun dinyatakan meninggal, meski jenazahnya belum ditemukan. 5 bulan sudah Nora tak ada kabar. Orang tua serta saudaranya masih berharap Nora akan pulang dan kembali ke pangkuan. Mereka berduka dalam nestapa, kecuali Enggar yang ternyata diam-diam membawa pulang wanita barunya ke rumah Nora. Dia begitu menikmati status barunya dan dapat berfoya-foya dengan bebas tanpa ada yang bayang Nora. Suatu malam, saat Enggar sedang tidur dengan pulasnya, samar-samar dari jendela terdengar seorang mengetuk-ngetuk. Angin pun berhembus kencang, hingga membuat kain gorden terombang-ambing tertiup hembusan angin. Mas Enggar, tolong Mas. 2 kali suara itu terdengar berulang kali, hingga membuat Enggar penasaran dan bangkit dari kasurnya. Enggar segera membuka kain gorden yang sedikit terbuka akibat tiupan angin tersebut. Jantungnya berdetak kencang setelah melihat samar-samar sosok wanita bergaun putih dengan wajah yang rusak melambaikan tangannya kepadanya. Karena ketakutan, Enggar memilih menutup rapat-rapat jendela serta kembali ke tempat tidurnya. Dia berharap apa yang dilihatnya malam itu adalah hanya mimpi. Dan malam segera berganti pagi. Hari-hari Enggar kini dilalui dengan mencekam. Setiap dia pulang kerja, banyak teror misteri yang dialaminya. Selepas maghrib ada suara orang mandi sambil bernyanyi. Suara tersebut sama persis dengan kebiasaan Nora kalau sedang mandi. Enggar memilih tak menghiraukan suara tersebut dan kembali ke kesibukannya dengan benda pipi di tangannya. Malam pun semakin larut dan matanya sudah mulai lelah. Enggar kemudian beranjak menuju ke kamar dan baru saja membuka pintu, dia melihat sosok wanita duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Lutut Enggar pun gemetaran dan sulit untuk digerakkan setelah melihat wanita tersebut adalah Nora dengan wajah yang hancur. Aroma bunga kandil disertai menyan menusuk hidung Enggar. Bulu kudunya pun meremang. Sosok wanita tersebut berjalan ke arahnya. Dia ketakutan dan meminta ampun agar tak menyorotnya terus-terusan. Sosok itu kemudian menghilang dibarengi dengan lampu yang tiba-tiba padam. Aneh tapi nyata, bunga sedap malam kesukaan Nora itu pun berhamburan di lantai kamar. Dan ketika Enggar bangun dari tidurnya, dia pun dikagetkan dengan tulisan merah di dinding kamarnya. Nyawa, nyawa. Dan setelah dilihat, tulisan tersebut dari darah dengan bau amis yang sangat menyengat. Karena mengalami kepanikan yang berlebih, akhirnya Enggar hari itu pun meminta izin untuk tidak masuk kerja. Dia menghabiskan waktu di kamarnya. Waktu pun berlalu. Dari pagi mulai malam, teror-teror pun kembali muncul. Dari luar rumah terdengar suara ayunan yang mulai karatan. Dengan kedua matanya sendiri, Enggar melihat ada sosok wanita berbaju putih sedang main ayunan. Tempat favorit Nora dalam bersantai pun kini terlihat tak terawat lagi. Sosok misterius itu menangis terseduh-seduh dengan matanya tajam menyorot ke arah Enggar. Dia hampir dibuat pingsan dengan kejadian akhir-akhir ini. Tak cukup sampai di situ saja. Setiap pagi ada suara berisi di dapur, seperti ada suara memasak. Tapi anehnya tak ada seorang pun di ruang tersebut. Hanya ada segelas susu serta sepotong roti tawar kesukaan Nora tersaji di meja makan. Sore itu Enggar berencana pergi ke rumah seorang dukun untuk meminta penangkal makhluk halus. Tapi sialnya penangkal-penangkal itu tak mempan. Dia masih mengalami teror-teror yang menguji adrenalinnya. Hingga suatu hari,
Ingrid membawa pulang seorang wanita untuk menemaninya. Dialah Ingrid, wanita yang sudah masuk dan menjadi perusahaan rumah tangga orang. Tanpa basa-basi dia pun memakai seluruh benda milik Nora. Di depan televisi mereka pun bermesraan dengan tertawa lebar. Ingrid menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Ingrid. Dia mengaku dia dalam kecelakaan pada Nora. Ingrid sengaja mengajak istrinya tersebut pergi ke tempat berbahaya itu agar rencananya berjalan mulus. Ingrid juga menceritakan sudah memberi ramuan jamu untuk Nora, dan ramuan itu akan merusak organ tubuhnya kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Ingrid ingin menguasai harta Nora, karena hal tersebutlah Ingrid tega melukai istrinya tersebut. Begitu dalam, dan yang lebih menyakitkan lagi, Ingrid dan Ingrid sudah menjalin hubungan jauh sebelum menikahi Nora. Mereka tertawa puas dan mengolok-olok penderitaan Nora. Namun, tanpa disadari ada sosok wanita yang merekam segala kebusukannya. Dialah Nora, yang ternyata masih hidup. Tuhan ternyata berkehendak lain. Dia diselamatkan oleh warga sekitar. Meski tak mempunyai wajah sempurna seperti dulu, mukanya kini hancur akibat terjatuh dari tebing. Nora pun mendapat laporan dari keluarganya tentang kelakuan Ingrid yang sebenarnya. Atas dasar itulah, dia kemudian merencanakan untuk mencari kebenaran. Dan hari itu, kejahatan pun terkuat. Hatinya terisi iris. Dia harus menerima kenyataan. Dengan berbekal hasil rekaman tersebut, Nora kemudian menuju ke kantor polisi. Bukti kuat yang dimilikinya membuat Ingrid tak bisa mengelak lagi. Dia tak bisa berkutik lagi. Atas dasar pembunuhan berencana, dia kemudian dikenakan pasal 340 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara. Tak ada lagi kata maaf bagi pengkhianat seperti Ingrid. Setelah beberapa tahun kemudian, Nora kembali cantik lagi setelah operasi wajah yang dijalaninya berjalan mulus. Kini kehidupannya pun lebih baik ia bersama keluarga tercinta. Tak ada kasih sayang yang tulus selain orang tua dan saudara-saudaranya. Meski Nora belum ada niat untuk menikah lagi, tapi kini dia lebih damai bersama anak-anak asuhnya. Kini Nora tak lagi meneteskan air matanya karena wanita berbahagia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.